Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue sendiri teman-teman ya. Dan gue dapat pengalaman ini dari seseorang. Dan cerita ini akan gue sharing ke teman-teman semua. Dan insya Allah dengan cerita ini kita akan lebih menikmati proses dan akan lebih bersyukur dalam menikmati proses atau menjalani atau menaiki tangga kesuksesan tersebut teman-teman ya. Karena namanya naik itu agak berat teman-teman untuk naik ke tangga kesuksesan. Tidak seperti turun tinggal selodot gitu teman-teman ya. Beda dengan naik teman-teman. Jadi apa sih yang ingin gue ceritain sehingga gue pribadi itu sampai berpikir iya saya kurang bersyukur, iya saya kurang sabar gitu, kurang berpikir gitu. Dengan cerita itu saya membuat saya terbuka pikiran saya dan membuat saya lebih semangat lagi dalam menjalani proses ini. Oke, gue emang sudah menjalani proses ini cukup lumayan lama ya, sudah tahunan. Cuma, walaupun sudah tahunan, pasti ada kendala-kendala. Walaupun ya tidak sampai kita frustasi lah, misalnya gitu teman-teman. Ada kendala-kendala. Apalagi teman-teman yang baru memulai. Ini cerita ini sangat penting banget. Sangat perlu banget ya. Supaya teman-teman yang baru memproses ini bisa ambil pelajaran dari cerita tersebut. Oke lanjut, singkat cerita gini teman-teman. Jadi gue habis tutup dagang nih sama teman gue yang bantu-bantu di sini. Habis tutup dagang lalu ada Bang Jamal, namanya Bang Jamal, yang gue kenal itu Bang Jamal. Dia tukang buah. Baru menjalani dan menggeluti buah itu selama 9 bulan teman-teman. Sebelum jadi tukang buah, dari tahun 2005 kalau nggak salah tuh dicerita, dari tahun 2005 dia tuh menggeluti suatu supir atau dia tuh menyetir mobil terus lah kerjaannya gitu teman-teman. Mengendarai mobil terus kemana aja nyampe kata dia. Kita sharing lah sama Bang Jamal, sama gue, sama teman gue ini Mamat. Kita sharing karena dia lebih tua dari kita, pasti kita ingin menggali ilmu dan pengalamannya. Kita mendengarkan dia. Tadinya gue sambil ngechat, sambil balas-balas komen teman-teman di YouTube gitu ya, sambil dengerin Bang Jamal. Tadi pada saat gue mendengarkan hal yang benar-benar wow, ini benar-benar nih kata gue gitu. Apa sih ceritanya? Pada saat itu Bang Jamal bercerita, kita memang sedang curhat tadinya tentang usaha kadang turun dan naik banget. Ya dia malah balikin ke gue, ya lu udah lebih dulu usaha, nggak usah gue jelasin lah kata dia gitu. Cuma hasil timbullah cerita ini dari hal itu, karena kita sharing dan curhat itu teman-teman. Aduh nasib lah gitu. Jadi Bang Jamal bilang gini, dulu gue itu supir, sering ke pegunungan gitu ya, naik. Contoh lah kata dia, kita sedang memproses usaha ini, sedang menaiki pegunungan. Pegunungan kan naik begini. Pada saat itu gue bawa mobil. Pada saat naik tinggi banget itu terasa mesin itu, mobil itu harus mengeluarkan tenaga yang begitu berat. Harus menekankan tenaga, memaksa tenaga untuk naik. Walaupun sedikit tetap naik kata Bang Jamal. Tapi pernah nggak sih lu berpikir pada saat mobil itu naik, apa yang lu pikirin? Dia langsung memberikan pertanyaan kepada saya berdua sama teman saya ini. Saya dan Mbak Mati ini diberi pertanyaan sama Bang Jamal gitu ya. Apa yang lu pikir coba? Apalagi dalam keadaan macet tadi. Apakah lu berpikir puncak yang lu tuju itu indah? Kata Bang Jamal. Apakah lu berpikir lu akan menikmati pemandangan yang ada dulu? Karena kan di daerah pegunungan itu pasti ada pemandangan yang indah di sekeliling kita walaupun kita belum sampai puncak, teman-teman. Atau lu berpikir ingin mencari jalan pintas untuk menuju puncak tersebut, teman-teman. Apa lu berpikir untuk meninggalkan mobil itu, keluar dari mobil itu, dan lu berjalan kaki untuk menuju puncak tersebut? Kata dia gitu. Dan dari pertanyaan itu Bang Jamal masih menyimpan satu pertanyaan sebenarnya. Bang Jamal menyimpan satu jawaban. Kenapa gue tahu?
karena gue yang mendengarkan ceritanya kan. Jadi jawaban itu apa, nanti kita lanjut lagi nih. Apa yang lu pikirin kok? Gue sama Mamat diem karena kita ingin cepet-cepet Bang Jamal lanjutin cerita itu gitu. Kita diem nggak jawab. Mas ini melanjutkan ceritanya gitu. Kebanyakan orang berpikir untuk pada saat keadaan seperti itu ya teman-teman. Kebanyakan orang berpikir pasti ingin mencari jalan pintas. Ada nggak sih jalan pintas supaya bisa naik ke gunung itu, cepet naik ke atas puncak tersebut? Nah, kebanyakan orang berpikir begitu karena mungkin macet terus naiknya terlalu tinggi. Ada nggak sih jalan lagi? Nah, nggak apa-apa berpikir seperti itu kita mencari jalan pintas. Tapi ada kemungkinan 80% kemungkinan kata Bang Jamal kebanyakan nyasar karena sudah ada rute yang sudah ditentukan untuk menaik puncak tersebut. Karena dia nekat untuk mencari jalan pintas, nyasar. Nah, itu yang pertama. Terus apakah lu berpikir untuk turun dari mobil tersebut dan lu jalan kaki untuk naikin puncak? Hal itu menurut gue malah menambah masalah, teman-teman. Hanya akan menambah masalah dan mobil lu akan lu tinggal. Kemungkinan kaki lu nggak sanggup untuk menaiki puncak. Yang kedua, mobil lu akan dibawa orang lain untuk menaiki puncak karena lu tidak sabar. Ya kan teman-teman. Kalau ini bersangkut pautan dengan usaha kita teman-teman. Mungkin cerita ini akan sedikit lama, cuma sangat bermakna teman-teman kalau teman-teman mendengarkannya sampai selesai nih. Karena gue juga sangat senang banget dengan cerita ini. Terus apakah lu berpikir, ya kan? Lu ya udah nikmati pemandangan saja dulu yang ada ini. Ini juga cukup indah. Sekalian kita naik pelan-pelan. Itu menurut gue pemikiran yang cukup bisa diambil kata Menyamak. Ada di situ kita mensyukuri mensyukuri daripada yang ada gitu, yang sudah ada di depan mata kita, yang sudah jelas-jelas kita bisa nikmati tanpa kita harus berpikir ke puncak terus yang kita pikirin. Kita berpikir puncak itu lebih indah tanpa kita menikmati apa yang sudah jelas ada di mata kita, di depan kita, dan itu jelas-jelas sudah bisa kita lihat teman-teman. Nah, itu menurut gue pemikiran yang bagus teman-teman. Lanjut Bang Jamal bercerita. Terus ada satu hal yang gue simpen teman-teman. Ada satu hal yang gue simpen. Sebenarnya ada satu yang gue simpen kata Bang Jamal gitu. Wah, apa nih Bang Jamal yang simpen? Dan itu tidak pernah terpikir di benak gue teman-teman. Dan gak pernah berpikir di benak gue. Yang gue inget, yang gue pikirin cuma yang dia sebutin tadi. Turun dari mobil, menikmati pemandangan yang ada dulu, nyari jalan pintas, dan apa mikirin puncak terus yang indah itu. Yang gue pikir hanya itu malah. Dan ada satu sebenarnya yang harusnya lu beri masukan ke gue, satu lagi Bang. Nah ternyata lu berdua gak ngasih masukan itu. Sebenarnya ada yang gue simpan satu. Harusnya lu berpikir lagi. Kalau ini lu pikirin, ini akan membuat lu bersyukur. Nah, apa nih Bang? Mesin mobil katanya. Mesin mobil kata gue, mesin mobil gitu kan. Coba lu pikirin mesin mobil itu. Lu harus lebih bersyukur. Mesin mobil itu masih nyala. Sehingga kita masih bisa naik. Terus menikmati pemandangan yang ada dulu naik. Walaupun sedikit-sedikit. Tapi mesin mobil itu tetap normal. Tetap menyala. Kita sedikit-sedikit tetap naik ke atas. Walaupun sedikit-sedikit. Itulah yang namanya keadilan Tuhan. Lu harus bersyukur. Tuhan sayang dengan kita. Mesin mobil sebenarnya lebih penting dibanding kita memikirkan puncak yang indah. Ya. Terus jalan pintas ingin cepat mencapai puncak. Turun dari mobil lebih parah. Seperti kita meninggalkan usaha kita. Itu yang lebih parah. Kalau menikmati yang ada itu salah satu dari bersyukur. Dan yang lebih bersyukur lagi, yang lebih nikmat lagi. Yang lebih nikmat lagi, kita berpikir
alhamdulillah mesin mobil ini masih nyala, sehingga mobil ini masih bisa naik walaupun ngeden dan sangat pelan menaiki puncak tersebut. Begitu proses dalam usaha teman-teman, walaupun pelan kita tetap naik. Itu ke mobil, karena kita kembali ke usaha teman-teman. Pernah nggak sih kita berpikir, saya yang sudah 5 tahun buka usaha ini masih banyak kerikil-kerikil, bahkan ujian-ujian ya. Itu wajar teman-teman, sampai kapanpun pasti ada pelajaran-pelajaran dan ujian-ujian itu. Apalagi teman-teman yang baru memproses, pasti akan lebih bingung lagi teman-teman. Jadi apa sih, kenapa sih ini kan usaha bang, kenapa dibandingin sama mobil? Oke, tadi kita sudah membahas tentang mobil ya. Sekarang kita samakan dengan proses benar-benar keusahaan nih teman-teman ya. Proses benar-benar berusaha. Saat kita di awal mulai usaha, apabila ada 10 tangga, anak tangga harus kita naiki. Dan kita satu persatu kita naiki, dan satu persatu itu ada ujian teman-teman ya. Satu persatu itu ada ujian. Kalau tadi pasti mobil kita berpikir nyari jalan pintas, ya oke, jalan pintas. Tapi kalau sudah jelas anak tangga ini sudah lihat di depannya ada kesuksesan, kenapa kita harus nyari jalan pintas? Kenapa kita nggak cari jalan keluar saja di situ? Atau sabar untuk mendaki atau menaiki satu persatu anak tangga tersebut teman-teman ya. Terus kalau misalnya tadi kita keluar dari mobil itu maksudnya gini teman-teman. Keluar dari mobil dan langsung kita jalan kaki atau pergi meninggalkan mobil tersebut. Maksudnya gini, saat usaha kita ada masalah teman-teman, kita berpikir, mungkin usaha ini nggak cocok sama gue, mending gue carilah jalan atau usaha lain aja lah, mungkin lebih cepet naik. Sebenarnya itu salah sekali juga teman-teman, karena setiap usaha yang kita pilih dimanapun bidangnya pasti ada persoalan dan problem teman-teman, Jadi suatu masalah teman-teman harus dihadapi dengan pemikiran yang bagus. Jangan dihadapi dengan pemikiran yang buntu. Harus luas, pikiran harus panjang. Kalau pemikiran kita buntu ya mau tak mau pasti kita berpikir udah jangan buntu, tinggalin aja. Ya teman-teman, tahu-tahu padahal kita keluar dari mobil tersebut, kita jalan itu malah lebih berat. Malah nambah masalah. Usaha udah kita tinggalin, mobil udah kita tinggalin. Pada saat naik kita tidak tahu seberapa jauh lagi nih yang akan kita daki atau kita naiki pegunungan ini. Kan gitu teman-teman ya. Itu kalau kita meninggalkan mobil teman-teman. Itu bukan suatu hal yang bagus untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang bagus teman-teman. Kita dari cerita itu karena kita samakan dengan usaha ini teman-teman. Terus apalagi lebih baik kita menikmati pemandangan, maksudnya gitu. Menikmati pemandangan yang ada dulu pada saat kita mendaki pegunungan di mobil tersebut. Menikmati pemandangan yang ada. Maksudnya, pada saat kita usaha menjalani proses belum nyampe nih kita mesti naik, teman-teman. Belum nyampe kita mesti naik terus ngeden ke mobil. Daripada kita memikirkan puncak yang begitu indah tersebut, teman-teman ya. Puncak yang begitu indah tersebut. Lebih baik kita memperhatikan pemandangan yang sudah ada, yang jelas-jelas sudah ada di depan mata kita nikmati. Kalau di usaha teman-teman ya, daripada kita memikirkan omset yang beratus-ratus juta dari inspirasi yang kita dapat, misalnya usaha itu sudah ramai banget, pasti omset itu udah ratusan juta atau jutaan nih. Daripada kita memikirkan itu, kita memikirkan hal-hal yang sudah di puncak duluan, sedangkan kita masih di proses perjalanan menuju puncak, kita sudah memikirkan hal yang puncak. Lebih baik kita nikmati hasilnya sekarang ini. Jangan kita membayangkan orang yang sudah menjalani usaha 10 tahun sedangkan kita masih setahun. Kita sudah membayangkan itu akan membuat kita stres dan membuat kita ngedown dengan omset yang kita dapat. Cobalah nikmatin, gua omset segini, alhamdulillah, 1 tahun aja omset segini, besok 2 tahun harus lebih baik dengan berinovasi atau apapun teman-teman. Kita nikmatin. 1 tahun walaupun hasil segini, gue banyak ilmu yang gue dapet, pelajaran yang gue dapet dari perjalanan ini. Ayolah nikmatin apa yang ada. Rezeki bukan hanya duit, ilmu, pengalaman,
komplain dari orang lain, masukan dari orang lain tentang usaha kita, membuat usaha kita lebih baik, itu juga adalah hasil teman-teman di tahun-tahun pertama kita menjalani usaha, teman-teman. Sangat nikmat kalau gitu teman-teman. Terus kalau di mobil itu adalah mesin, teman-teman. Mesin itu ternyata lebih penting lagi. Kita harus bersyukur lagi bahwa mesin itu masih hidup. Coba kalau mesin itu mati, antara kita lompat dari mobil atau kita terbawa dengan mobil mundur tanpa arah dan tujuan, mundur. Kalau kita masih ada di arus itu, kita masih bisa naik lagi apabila mobil itu kita perbaiki lagi. Tapi kalau kita jatuh ke jurang mundur, walau masalah kita selesai, teman-teman. Tapi sebagai kita, kalau kita balik itu kan mobil, kita balik lagi ke kita seorang pengusaha. Apa sih mesin itu? Oh, subhanallah banget ini. Allah maha sayang dengan kita, teman-teman. Allah maha sayang dengan kita. Makanya kita harus banyak bersyukur tentang ini, teman-teman. Apa sih? Sehat, teman-teman. Kita diberi sehat. Pada saat banyak ngomong gitu ke saya, teman-teman. Pada saat kita memproses usaha ini, teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua kita mendaki terus naik sedikit. Teman-teman. Di situ kita stres, di situ kita pusing, nggak sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana menurut kita lah, teman-teman. Manusiawi kan, teman-teman. Banyak persaingan, kekurangan modal, pinjam modal, banyak hutang, kita stres, teman-teman. Saat mendaki tangga kesuksesan tersebut, cuma kita berpikir nggak, teman-teman? Allah masih memberi kita kesehatan, teman-teman. Padahal kita stres, kita pusing, tidur aja susah, makan aja nggak nafsu. Kadang makan nggak nafsu, teman-teman. Coba cuma rokok doang nggak nafsu gitu. Rokok, tahu sendiri rokok kan nih, rokok menyebabkan kanker serangan jantung. Rokok doang yang bikin kita nafsu, sama kopi kita tidak bagus juga untuk lambung. Tapi di proses itu ya kita stres, kita pusing, Allah nggak kasih kita sakit, teman-teman. Allah nggak kasih kita sakit, Allah tetap memberi kita sehat. Luar biasa banget ya, teman-teman ya, dalam proses ini. Jadi walaupun kita pusing, walaupun kita nggak doyan makan saat stres itu, kita gabut, pusing, stres, mikirin ide-ide bagaimana nih supaya maju, supaya berkembang, teman-teman. Pada saat itu kita nggak terasa, kita masih bersehat dan kita naik sedikit naik. Itu prosesnya naik terus, teman-teman, karena kita sehat dan terus kita bisa memproses usaha itu, memaksakan untuk buka, teman-teman. Coba kalau dalam keadaan tidak sehat, bagaimana kita mencapai tahap sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Bagaimana mencapainya kalau kita tidak sehat? Makanya rezeki paling besar itu sehat, teman-teman. Benar-benar, teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman yang masih memproses sangat berat sekali, teman-teman, menaiki itu tangga sehari, 2 hari, sebulan, seminggu, per bulan, per tahun, bertahap setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun pertama. Sedikit walaupun pelan-pelan, tapi teman-teman dikasih sehat, itu akan sampai, teman-teman. Itu akan sampai. Kalau mesin itu masih sehat, masih bagus, itu akan sampai walaupun pelan-pelan, teman-teman. Daripada teman-teman mikirnya jalan pintas, keluar dari mobil, keluar dari haluan, pindah usaha. Lebih baik teman-teman mensyukur nih sehat, bisa naik sedikit-sedikit. Pada saat naik sedikit-sedikit itu nikmati perjalanan, lihatin pemandangan yang ada yang bisa kita nikmati, kita bisa lihat. Jangan usah mikirin puncak yang begitu sangat indah, jangan usah dipikirin dulu, teman-teman. Kalau kita tetap fokus dalam perjalanan itu, puncak atau bonus atau kesuksesan itu tidak kemana-mana, teman-teman. Itu kita harus lebih bersyukur, teman-teman. Menikmati ya, teman-teman, perjalanannya, pemandangannya, walaupun pelan-pelan, walaupun stres, tapi kita masih sehat, teman-teman. Coba kalau kita pada saat naik mencapai tangga kesuksesan, terus kita dikasih sakit, kita sakit, teman-teman, bukan dikasih sakit, kita sakit misalnya gitu, bisa balik lagi, teman-teman, balik lagi.
Makanya buat teman-teman yang masih memproses di awal-awal ini, jangan hanya memikirkan puncak yang begitu indah, yang memikirkan hasil di puncak itu begitu sangat nikmat. Jangan teman-teman, masih banyak yang dinikmati dalam proses ini, banyak banget yang dinikmati. Seperti ilmu yang kita dapat, omset yang sesuai dengan perjalanan kita. Kalau ada 10 tangga, misalnya satu tangga 100.000, 10 tangga 1 juta. Tapi kalau kita masih di 2 tangga, ya 200.000. Omset sesuai dengan tangga kita, harus kita syukuri, kita nikmati teman-teman. Kita nikmati. Kalau kita memaksakan, wah 10 tangga 1 juta, misalnya tusukannya 1000 tusuk atau 500 tusuk, wah ada 2 tangga, gampang dong. Mendingan kita bikin 500 tusuk. Nah, kita berpikir itu jalan pintas. Itu kita berpikir jalan pintas. Masih di 2 tangga, ingin menyamakan menu yang udah di tangga 10, tangga paling tinggi misalnya. Kita bikin lah biar kita bisa sama dengan yang ada di tangga 10, kita bikinlah tusukan yang sama. Jangan pintas. Tahu-tahu yang habis sesuai dengan anak tangga tersebut. Sisanya mau gimana teman-teman? Kebanyakan mubazir. Walaupun ada cara dan solusinya, tetap kebanyakan. Lebih baik kita jadiin stok, jadi apa? Kita nikmati teman-teman dalam proses perjalanan anak tangga ini. Jangan terlalu terburu-buru. Apalagi meninggalkan usaha ini, aduh udahlah. Lebih baik usaha lain kan. Setiap usaha pasti ada persoalan. Pasti ada problem, pasti ada anak tangga yang perlu kita naiki, teman-teman. Tidak ada yang terburu-buru. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari cerita Bang Jamal ini, hanya 2 yang menurut gue sangat perlu kita perhatikan. Pada saat kita berjalan, nikmati saja pemandangan yang ada itu. Pada saat kita mendaki puncak pakai mobil, nikmati pemandangan itu yang ada. Yang kedua, bersyukurlah pada saat kita menaiki gunung pakai mobil itu. Bersyukurlah mesinnya masih hidup. Kalau kita, bersyukurlah kita masih bersehat, sehingga kita sedikit-sedikit pun tetap naik karena kita sehat, teman-teman. Sedikit-sedikit naik, tapi penghasilannya pun sedikit-sedikit juga naik, ilmunya pun sedikit-sedikit akan naik. Ilmu naik, hasil naik teman-teman. Ilmu naik, pasti hasil naik. Karena uang itu bergaris lurus dengan ilmu, teman-teman. Begitu teman-teman. Jangan terburu-buru untuk ingin naik ke tangga yang ke-10 itu. Santai saja. Walaupun berat, Allah masih beri kita sehat. Walaupun belum di tangga 10, Allah masih beri kita nikmat. Walaupun nikmatnya sesuai dengan anak tangganya. Kalau misalnya Allah kasih kita bonus, kita baru anak tangga 2, kita dikasih omset 1 juta, 2 juta, sampai jutaan pokoknya gitu. Ya itu alhamdulillah. Bonus dari Allah buat kita, mungkin teman-teman, karena kita selalu sabar untuk menjalani proses ini. Oke teman-teman ya. Jadi rezeki, duit itu banyak jenis ya teman-teman. Ilmu rezeki, perjalanan hidup kita rezeki, sehat apalagi rezeki sangat besar sekali teman-teman. Jangan pernah mencari jalan pintas yang enggak teman-teman ya. Apalagi meninggalkan keputusan sudah kita buat, kita ingin usaha ini baru sebulan 2 bulan, udah emang gak jalan ini. Dari mana ngejalannya? Seperti sudah membaca 10 bab aja gitu. Ini 10 bab yang gak ada solusinya. Itu kayak kurang pantas. Kecuali kita sudah kalau kita baru membaca 1 bab, jangan bilang nggak ada solusinya teman-teman. Kecuali kita sudah membaca 10, kita uraikan, oh kurang cocok, ya oke teman-teman. Tapi kalau baru 1 bab, contohnya usaha, baru 1 bulan 2 bulan, sedangkan perlu bulan-bulanan bahkan tahunan untuk mencari pelanggan yang banyak, ya itu namanya menyerah, bukannya gagal teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari cerita Bang Jamal ini. Dan ini hanya sharing dan gue berbagi di channel Purwanto 11 ini teman-teman ya. Kalau kurang jelas tolong dimaafkan. Gue hanya sharing menyampaikan ilmu yang gue dapat teman-teman. Semoga kita selalu lebih tangguh dan lebih bersyukur dan lebih sabar mencapai puncak sukses tersebut. Walaupun agak berat ya teman-teman ya. Walaupun agak berat, walaupun agak
lambat tapi pasti, dan alhamdulillah masih diberi rezeki di perjalanan tersebut, masih diberi nikmat dan juga diberi sehat yang sangat luar biasa besarnya rezeki itu teman-teman ya. Alhamdulillah, kalau saya juga kalau nggak diberi sehat sampai sekarang alhamdulillah masih bisa menjalani proses ini sampai 5 tahun ini teman-teman, dengan nol ilmu, dengan nol pengalaman ya, maksudnya nggak terlalu banyak pengalaman dalam penjualan, sabar walaupun pedet naik, coba akhirnya di dalam proses ini sudah berkembang teman-teman. 5 tahun sudah alhamdulillah berkembang, tinggal nunggu berbuah, dan tinggal menunggu berbuah itu matang, menua dan menjadi bibit sampai bisa ditanam kembali. Banyak ya teman-teman, pohon-pohonnya cabang-cabang, wih indah sekali, emang halu teman-teman ya. Pokoknya apapun bidangnya, apapun jenis usahanya, kalau kita tekuni dengan sabar pasti akan berkembang teman-teman. Seperti pepatah mengatakan teman-teman, satu jurus yang dilatih 1000 kali itu jauh lebih berbahaya dibanding kita ingin menguasai 1000 jurus tapi hanya sempat melatihnya sekali saja. Jadi tekunilah satu bidang sampai teman-teman menjadi ahlinya dan pelajari dalam proses. Tetap selalu belajar dalam proses sampai teman-teman menjadi ahlinya teman-teman. Oke, segitu cerita dari gua dan pesan-pesan sedikit dari gua itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh selalu.